Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TMTM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 6 Januari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode sebelumnya, Oma bersama dengan Eyang Marta kala itu telah mempersiapkan warisan untuk calon bayi Kinanti dan juga Abimana. Bahkan Oma mengatakan kepada Eyang Marta jika hartanya akan diwariskan kepada Kinanti dan akan membuat deposito khusus untuk Kinanti. Eyang Marta yang mendengarkan pernyataan dari Oma ini, akhirnya Eyang pun ingin memberikan hartanya juga kepada Kinanti, seperti Oma membuatkan deposito untuk Kinanti dan juga Abimana untuk mereka berikan kepada anaknya kelak. Reno yang diam-diam mendengarkan percakapan antara Oma dan Eyang Marta ini. Akhirnya Reno maupun Anita, mereka sama-sama marah dan merasa sangat cemburu karena baik Oma maupun Eyang Marta sama sekali tidak memikirkan tentang harta waris untuk dirinya dan juga ibunya ini. Padahal Reno telah menikah dengan Ana. Tentu saja di dalam hati Reno menimbulkan kebencian tersendiri terhadap Oma maupun Eyang Marta. Kini Reno pun berpikir jika dirinya mulai saat ini akan memaksa Ana untuk segera hamil supaya Reno mendapatkan harta warisan dari Oma dan juga Eyang Marta. Kemudian di adegan selanjutnya, seorang ibu yang tengah meminta pertanggungjawaban kepada Abimana atas semua kerugian yang telah ia alami. Ibu tersebut meminta sejumlah uang kepada Abimana, namun di sini Abimana tidak langsung mempercayainya dan meminta David untuk menangani semua permasalahan ini. David yang menangani permasalahan ini dengan sikap tegasnya, ia pun meminta surat keterangan dari si ibu tersebut. Namun sayang, ibu tersebut memberikan keterangan palsu dengan mengatakan jika surat-surat keterangan tersebut semuanya telah menghilang. Bahkan tak hanya satu kebohongan saja, ibu tersebut pun akhirnya mencari cara supaya Abimana dapat memberikannya sejumlah uang kepada dirinya ini. Dan secara kebetulan, ia pun kala itu bertemu dengan Anita. Hingga akhirnya Anita pun berusaha menjadikan ibu ini sebagai tameng agar ibu tersebut menemui Kinanti dan meminta sejumlah uang kepada Kinanti saja, karena Kinanti adalah wanita yang baik, ucap Anita kala itu kepada ibu tersebut. Tentu saja ini semua Anita lakukan agar dapat membuat Kinanti terkena masalah, dan Anita berpikir jika semua ini terjadi maka Abimana akan memarahi Kinanti dan akan sangat membenci Kinanti. Di sini Abimana pun mulai mencurigai gerak-gerik istri tercintanya. Akhirnya Abimana mencari tahu sendiri kebenaran apa sebenarnya yang tengah disembunyikan Kinanti dari dirinya ini. Kinanti yang tengah mendapatkan SMS dari seorang ibu ini untuk memberikannya uang tunai saja kepada dirinya, karena ia beralasan jika ibu tersebut tidak mempunyai nomor rekening. Hingga di suatu harinya, Kinanti pun pergi ke suatu bank untuk mengambil sejumlah uang yang dibutuhkan oleh ibu tersebut dan akan ia berikan langsung kepada ibu ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Kinanti memang sosok wanita yang baik dan mudah mempercayai semua orang, tanpa ia sadari jika aksi nekatnya ini membuat Abimana akan marah besar kepada dirinya. Dan sungguh sangat disayangkan ya sahabat, karena lagi-lagi Kinanti melakukan kesalahan dan telah memicu kemarahan Abimana terhadap dirinya. Bahkan gara-gara Kinanti, Papa Herman terkena imbasnya. Karena di sini Abimana melakukan penyelidikan sendiri mengenai kecurigaannya terhadap istri tercintanya ini. Dan benar saja, Abimana kala itu mengikuti Kinanti sampai di bank tersebut, tempat Kinanti mengambil uangnya. Abimana sedikit terkejut dan merasa heran, mengapa Kinanti mengambil uang tunai dengan nominal yang begitu besar. Akhirnya kecurigaan Abimana tertuju kepada Papa Herman. Ia pun kala itu berkata di dalam hatinya,
Saya tahu uang tersebut akan Kinanti berikan kepada siapa. Tentu saja kecurigaan Abimana ini mengarahkan kepada Papa Herman ya sahabat. Karena Abimana berpikir tidak ada orang lain yang meminta sejumlah uang tersebut kepada Kinanti kalau bukan Papa Herman ataupun Mama Marissa. Akhirnya Abimana kala itu mendatangi Papa Herman di rumahnya dan meminta Herman untuk mengakui jika dirinya telah menerima sejumlah uang dari Kinanti. Namun Papa Herman berkata kepada menantunya ini, "Saya tidak pernah menerima uang dari Kinanti ataupun meminta Kinanti untuk memberikan saya sejumlah uang. Dan jika mantu tidak mempercayai saya, maka silahkan mantu mengecek deposito saya sendiri," ucap Papa Herman kala itu kepada Abimana. Akan tetapi Abimana yang tidak mempercayai itu semua. Akhirnya sempat terjadilah cekcok mulut di antara keduanya. Semoga saja ya sahabat, permasalahan ini akan segera terselesaikan, meskipun akan menimbulkan sedikit kesalahpahaman antara Abimana terhadap Kinanti, karena ulah Kinanti ini papanya terkena imbasnya. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat di sini Radit yang tengah mencari cara bagaimana cara supaya dirinya dapat kembali pulang ke rumahnya tanpa diketahui oleh siapapun jika dirinya ini adalah seorang buronan. Radit pun kala itu meminta kepada Dinda untuk mengawasi semua orang agar dirinya tidak ketahuan oleh siapapun dan dapat kembali pulang ke rumahnya. Namun belum diketahui pasti apakah Radit berhasil ataukah justru sebaliknya. Nah sahabat, tentunya makin membuat kita penasaran bukan? Bagaimanakah dengan kelanjutan ceritanya? Saksikan terus kelanjutan ceritanya di video kami berikutnya. Dan itulah ulasannya dari kami untuk episode malam hari nanti. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sukai video ini, agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.